Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan kasih dan karunia-Nya bagi kita semua. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Tidak ada yang lain, hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu kita mau pakai hari ini untuk kita lebih memuliakan nama Tuhan. Kita juga bersyukur pagi hari ini Ibu Gembala kita sudah diberikan kesehatan, ya. Itu semua karena anugerah Allah yang besar bagi hidupnya. Dan kita percaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Mungkin saat-saat ini adalah masa-masa yang sulit, saat-saat ini adalah masa-masa yang sukar, ya. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia bukan hanya juru selamat kita, namun Dia selalu menjanjikan kehidupan kita yang berkemenangan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada di dalam lembah kekelaman. Mungkin kesehatan saudara ada di dalam lembah kekelaman. Mungkin usaha dan pekerjaan saudara sedang ada di dalam lembah kekelaman. Mungkin keluarga saudara ada di dalam lembah kekelaman saat ini. Namun hari ini ada kabar baik bagi saudara. Yesus yang kita sembah, Yesus yang sebagai penyelamat kita, Dia juga yang akan menolong hidup kita. Amin. Lakukan yang terbaik hari ini. Mari saya undang semua untuk bangkit.
kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kami tahu Engkau terlalu baik, bahwa Engkau terlalu baik dan terlalu baik. Karena Engkau yang selalu memelihara di dalam kehidupan kami. Satu perkara yang indah, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami boleh merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu, memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami yang hadir, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami. Kalau kami pulang membawa berkat yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan, multimedia, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebenar kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dan bagian kami semua. Kami boleh menerima firman-Mu, kami diteguhkan dengan kebenaran-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik hati pikiran kami, ruangan ini Engkau sudah mengkuduskannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita mau pakai waktu dan kesempatan yang ada untuk kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan kita percaya ada kuasa di dalam setiap pujian umatnya. Mari Bapak Ibu, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan adalah anugerah terbesar bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri, kita mau bersemangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, karena hati yang gembira adalah obat ya manjur. Berarti ada obat yang tidak manjur Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa dari seluruh obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Coba salam kiri kanan, hati yang gembira adalah obat. Haleluya, kita memuliakan nama Tuhan ya. Bagaimana kalau kondisi keadaan kita sangat tidak memungkinkan? Tuhan perintahkan untuk kita tetap bersukacita, untuk kita tetap bergembira sekalipun kita dalam kondisi bermasalah. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya.
kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Mari serukan pujian ini dengan iman Bapak Ibu, agar kita lebih bersemangat, karena iman lahir dari pujian dan penyembahan kita. Amin. Haleluya. Hati yang gembira janjinya adalah kemenangan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Bertuhan bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Jangan anggap enteng pujian Bapak Ibu. Jangan anggap enteng pujian penyembahan kita di hadirat Allah. Karena ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, hadirat Allah, dan apa yang menjadi masalahmu, beban semua akan hilang. Haleluya. Iman itu Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa di atas puji-pujian. Kita kan pujian ini, Tuhan Allah kita berkuasa.
ada kuasa di dalam pujian kita. Amin. Bapak Ibu, kita mau mendengarkan pujian dari kaum Bapak. Kepada kami persilahkan untuk maju, kaum Bapak.
berdiri saat kami dalam kesesakan. Hanya harapan kita dalam Tuhan, karena Dia adalah penolong kita yang sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penolong kami hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain. Saat kami dalam kesesakan, saat kami dalam pergumulan, bahkan tidak ada satupun yang sanggup menolong kami kecuali Engkau Yesus. Saat ku dalam kesesakan, saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan.
Engkau adalah penolong dan penghibur di dalam kehidupan kami. Bila mana pagi hari ini kami boleh ada ya Tuhan, semuanya ini oleh karena berkat kasih kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan bahwa pertolongan-Mu senantiasa hadir dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh ajaib, yang heran dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini bukan karena undangan daripada-Mu ya Bapa, tetapi ini karena kerinduan kami kepada Engkau, karena Engkau yang sudah terlalu sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau yang menemani kami di setiap waktu, karena begitu banyaknya rintangan, pencobaan dan tantangan yang kami hadapi akhir-akhir ini ya Tuhan. Kami tidak dapat lari kemana, hanya kepadamu kami datang ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Engkau lihat dan diri setiap hati dan kehidupan kami semua jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kuasa bekerja ya Roh Kudus. Hadirlah Engkau ya Roh Kudus di dalam setiap hati dan pikiran kami. Engkau tahu akan setiap keberadaan kami. Yang sakit kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Tuhan, Engkau jamah setiap kehidupan kami, setiap tubuh, hati dan pikiran kami. Jamah tubuh kami yang sakit ya Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, tabib di atas segala tabib, dokter dari segala dokter. Untuk itu Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami dari segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuh kami ini ya Tuhan. Sekecil apapun itu ya Tuhan, urat besar kami yang tidak berfungsi, yang bekerja dengan baik dan sempurna. Kami percaya oleh urapan kuasa daripada-Mu, pemulihan, kesembuhan, kesehatan yang daripada-Mu, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan segala pujian penyembahan kami kepada Engkau sebagai bukti ucapan syukur kami kepada Engkau, bahwa Engkau yang sudah menyertai menjadi kami. Sebentar akan mendengarkan sabda yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau jamah hamba-Mu, urapi dengan urapan kuasa daripada-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang sendiri bekerja di dalam hamba-Mu, di dalam memberitakan kabar kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu yang akan ditaburkan menjadi firman yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan hamba-Mu yang Tuhan membawakan di dalam puji-pujian. Engkau berkati hamba-Mu, biarlah kiranya kuasa-Mu senantiasa bekerja di dalam kehidupan-Mu. Berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan keinginannya Tuhan. Dan sebentar pun kami akan memberikan korban persembahan. Engkau pilih setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh dapat memberikan yang terbaik daripada-Mu, karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami yang terbaik Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman. Inilah hati dan pikiran kami. Engkau jamah, Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kita memberikan persembahan yang pertama sambil menunggu dan mengangkat pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Bersama
Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya dari bulan kemarin, Bapak Ibu. Ya, saya sudah dihubungi oleh tante, ya, dan ini merupakan hal yang sangat baik bagi saya karena berada di tempat ini, melayani pekerjaan di tempat ini ada di gereja yang bisa dikatakan gereja tua di Bekasi, ya. Gereja tua di Bekasi. Jadi bagi kami yang saya jadi hamba Tuhan itu masuk ke Jawa Barat ini tahun 2000, ya, belum lama begitu ya. Saya di Indramayu kurang lebih 7 tahun, di Bekasi sudah 14 tahun saya. 14 tahun di Bekasi dari 2008. Puji Tuhan, kita segera akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini saya ambil dalam Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 52 ayat 12. Saya rindu kita baca ayat bersama-sama, sebab membaca firman Tuhan itu ada berkatnya. Ya. Kalau semua sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama Yesaya 52 ayat 12, 1, 2, 3. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Haleluya, puji Tuhan. Sejak dari awal pujian, ya, pujian selalu bermuara kepada pergumulan hidup yang kita hadapi, tantangan, kesukaran dan sebagainya. Tapi saya mau katakan pada kesempatan pagi hari ini adalah, ya, tantangan, masalah tidak akan pernah habis dalam hidup kita selama kita masih hidup. Sebab Alkitab katakan, kitab Ayub pasal 7, manusia harus bergumul setiap hari. Dalam kitab Filipi dikatakan bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, tetapi penderitaan, tantangan itu adalah karunia Tuhan. Jadi artinya bahwa menjadi anak Tuhan bukan berarti bebas dari pergumulan. Menjadi anak Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Justru menjadi anak Tuhan, kita semakin dipersempit ruang gerak kita, sebab segala sesuatu yang kita lakukan ada aturannya, ada firman yang menjadi patokan dalam kita menjalani hidup. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang kita baca, kita katakan bahwa sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Tuhan ada di depan dan ada di belakang, kita posisinya di mana? Ya, di tengah. Posisi di tengah adalah posisi yang sangat aman. Haleluya. Tuhan tahu bahwa kita pasti berhadapan dengan tantangan hidup. Karena namanya kita hidup, kita nggak mungkin lepas dari itu. Tetapi ayat ini memberikan kekuatan kepada saya. Di tengah-tengah kami bergumul, ya, yang sudah lumayan panjang pergumulannya dari 2018, ya, 2018 sampai hari ini kami masih terus bergumul dengan istri saya. 3 bulan kemarin istri saya, 4 bulan kemarin istri saya lumpuh, nggak bisa jalan karena kansernya, ya, karena awal bulan ini memang awal tahun ini naik, ya, dari C15 C15 itu yang tadinya hanya 16, normalnya itu 31,1, akhirnya dia naik sampai 669. Ya, dari CEA yang normalnya manusia 5, ya, dan tadinya istri sudah turun sampai 2, dia naik 379. Jadi benar-benar cara kerjanya itu luar biasa, sehingga membuat istri lumpuh. 4 bulan, mau 5 bulan. Kemudian dokter katakan
karena pengobatan Samarinnya nggak ada obatnya, jadi solusinya di sinar radiasi setiap hari kurang lebih 20 kali. Dan ternyata sinar radiasi 20 kali itu yang 10 kali awal setara dengan 25 kali untuk pasien umum. Jadi saya itu buset, hampir 50 berarti. Ya. Nah, ketika itu kondisinya masih belum bisa jalan, mati rasa seperti orang lahiran itu setengah, sebab kansernya ada di tulang belakang di sumsum. Ya. Nah, kemudian kami coba berusaha dan sebagainya sambil berdoa. Akhirnya sekarang sedang diterapi di akupuntur Cirebon. Kenapa harus di Cirebon? Banyak teman-teman saya, kenapa harus ke sini? Saya sudah coba di sini kurang lebih 10 kali pertemuan, nggak ada perubahan. Dan puji Tuhan sekarang di Cirebon itu sudah 11 kali pertemuan, dan yang tadinya mati rasa sekarang sudah mulai berasa kalau dipegang kakinya, sudah mulai bisa digerakkan sedikit-sedikit. Saya pikir ya proses ya. Ada yang namanya mujizat seketika terjadi, ada yang kesembuhan. Kesembuhan itu selalu berhubungan dengan waktu. Tetapi hal yang penting yang saya pelajari dari pergumulan-pergumulan ini bahwa Tuhan tidak pernah merancang, ya. Tuhan tidak pernah merancang kita anak Tuhan untuk berjalan mundur. Ya, rancangan Tuhan itu tetap ke depan. Dan Tuhan mau supaya kita terus bergerak, terus maju, sekalipun lambat jalan. Ya. Saya mau baca suatu tulisan, kalau kita memang harus berlari, berlari. Kalau kita nggak kuat berlari, berjalan. Jalan nggak kuat, merangkak. Saya katakan, oh ini bahaya. Kalau memang kita dibawa untuk merangkak, merangkak. Tapi satu hal, jangan pernah berhenti. Sebab apa? Sebab Tuhan menolong saya dan saudara bukan dalam kondisi kita lagi bermasa bodoh, berdiam diri. Tapi Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita di saat kita punya kerinduan untuk terus bergerak maju, sekalipun kekuatan kita sangat terbatas. Saudara dalam Tuhan, mungkin ketika kita menghadapi masalah, pergumulan yang berat, kita mungkin berpikir bahwa kok saya ini sepertinya nggak berkembang, nggak bertumbuh. Hidup saya ketika saya menikah sampai sekarang ini ya seperti jalannya, tetapi lambat sekali jalannya. Dan kita mungkin berpikir bahwa ketika jalan saya terseok-seok seperti ini, orang lain pasti akan mendahului saya, teman tetangga saya pasti mendahului saya. Tapi saya mau katakan bahwa sekalipun engkau jalannya lambat ataupun sekarang sedang merangkak, percayalah bahwa itu bukan berarti Tuhan gagal menyertai saya dan saudara. Itu bukan berarti Tuhan tidak sanggup membuat kita berlari. Tetapi banyak hal yang perlu kita pelajari dalam kita mengikuti Tuhan. Karena kemampuan kita untuk mengerti cara kerja Tuhan sangat terbatas. Ya, Amsal pasalnya yang keempat ayat 25 dia katakan begini, ya, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan mukamu tetap. Jadi Tuhan gak mau kita melihat ke kiri atau ke kanan, tapi yang Tuhan mau arahkan mata kita tetap, berarti tidak berubah-ubah. Apa yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 3:13, dia katakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Paulus katakan, aku tidak terpengaruh dengan kiri dan kanan, tetapi aku mengarahkan pandanganku ke depan dan terus. Dan Tuhan katakan kepada Yosua, kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin menang, apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua melalui Musa? Bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Terkadang ketika jalan kita mulai melambat,
maka kita punya peluang untuk lihat kiri dan kanan. Ya. Dan saya mau katakan siang hari itu manusia. Ya. Sebab ini juga pengalaman saya. Saya dikasih oleh Tuhan, saya sudah melayani Tuhan itu, akhirnya saya sedikitnya berhitung dengan Tuhan. Walaupun dibandingkan dengan peran di sini mungkin belum ada bandingan. Tetapi sesuai dengan pengalaman saya, Tuhan, saya waktu di Indramayu sudah bangun Tuhan. Menghadapi resolusi, saya sudah menghadapi. Ya, saya pernah dikepung oleh 200 orang, hanya suami istri. Di dalam ada 12 orang, 12 orang di dalam, dan di luar 200 orang lengkap dengan senjata. Jalan masuk ke jangka itu masuk ke teras saya diblokir, nggak ada yang bisa menolong saya. Dan pada waktu itu saya diberi keberanian Tuhan, saya nggak ada ketakutan sama sekali untuk berdebat dengan orang-orang itu. Dan akhirnya Tuhan punya banyak cara ternyata untuk menyelamatkan kita. Tuhan pakai istri yang lagi hamil besar, dia nyujuin minuman, ya. Waktu sore dia terbeli segala macam. Saya katakan itu bawaan lahir, bawaan hamil. Ketika saya sedang berdebat dengan tokoh-tokoh ulama, dia keluar itu, nggak ada yang memegang. Tapi kemudian istri menggunakan bahasa daerah sana, mempersilahkan berdekat. Simple, hanya mempersilahkan dengan bahasa daerah. Akhirnya mereka menyatakan bahwa oh ternyata ini orang kita. Dan kemudian satu orang keluar, suruh pulang semuanya. Dan kemudian kata, oh Pak, kita limpahkan kepada desa Wasila. Dan akhirnya bisa selesai. Ya, saya kata Tuhan, saya sudah melewati kerusuhan dia. Saya tahu 98 di Poso, yang benar-benar kerusuhannya bisa-bisa. Saya ada di sini. Saya kata Tuhan, saya dapat kerusuhan. Ketika Indramayu diserbu masa lagi, pelayanan saya juga diserbu masa lagi. Ya. Saya kata Tuhan, masih kurang apa yang di penderitaan kalau seperti itu ya. Kenapa kita terpengaruh untuk berpikir seperti itu? Karena terkadang kita berpikir bahwa ketika kita lambat jalannya, maka kita mulai berpikir, oh kita nggak mungkin bisa mencapai keberhasilan lagi. Ya, orang lain sudah mendahului saya, orang lain yang usahanya bareng, kenapa mereka lebih maju dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing dengan cara yang berbeda, Tuhan mempunyai tujuannya masing-masing. Makanya Tuhan bilang jangan ya menoleh. Pandanganmu ke depan harus tetap. Kenapa harus tetap? Karena ayat pembacaan kita pertama, Tuhan ada di depan kita. Berarti kalau Tuhan ada di depan kita, Tuhan yang memimpin, menuntun. Langkah kita harus sesuai dengan langkahnya Tuhan. Kalau Tuhan melambat, jangan pernah percepat langkahmu. Kalau Tuhan percepat, jangan pernah perlambat jalanmu. Kenapa? Karena Tuhan ada di depan kita. Ketika mulai lambat, penutup barisan tadi siapa? Tuhan juga. Tuhan cepetan dikit loh, jangan lambat. Jadi kita ada di tengah. Lambat sedikit, Tuhan dorong, cepat. Kecepatan, stop, tahan, jangan cepat-cepat. Karena manusia pengennya cepat. Benar gak? Pengennya kayak makan cabai, gigit langsung terasa pedesnya. Kalau sakit berdoa pengennya amin sembuh. Semua pasti seperti itu. Tapi ketika berdoa berpuasa ke sembuh-sembuh, maka kita mulai tergoda untuk melihat ke kiri dan ternyata pengalaman juga. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saya belajar dari apa yang firman Tuhan katakan di sini. Dia katakan bahwa Tuhan ada di depan kita dan Tuhan juga ada di belakang. Sebenarnya Tuhan memberikan tempat kita, tempat yang aman paling aman. Artinya bahwa kalau kita berhadapan dengan masalah, berarti yang pertama ketemu masalah siapa? Tuhan. Ya. Kalau ada orang menusuk dari belakang, yang kena pertama siapa? Berarti yang sakit pertama bukan kita, Tuhan. Jadi kalau kita mengeluh, Tuhan berkata saya duluan, kamu mau belakangan. Ya. Jadi kita nggak ada alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Ya, kalau kita belajar dari kesempatan dia katakan bahwa Tuhan pemimpin barisan dan kemudian Tuhan juga penutup barisan.
Jadi rasa keterlambatan yang mungkin kita pikirkan ketika kita sedang bergumul dengan masalah, dengan sakit penyakit, nggak kunjung sembuh, ternyata berjalan lambat. Tuhan ingin kita lebih banyak belajar untuk SABAR. Apa itu? Sabar. Ya. Sabar mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Haleluya. Ketika berkata, Tuhan berikan saya kesabaran Tuhan. Ketika firman Tuhan kesabaran, Tuhan berikan saya kesabaran. Pulang ke rumah masalah muncul. Marah atau kalau kita marah, kalah berarti. Ya. Ketika kita minta kesabaran, Tuhan akan kasih begini, oh puji Tuhan, anakku kau minta sabar itu bagus, nih sabarnya. Dan kita minta sabar, Tuhan kasih masalah. Hati-hati kalau kita berdoa. Kita minta sabar, Tuhan kasih masalah. Untuk apa? Menguji kesabaranmu. Ada nggak? Kalau kita bisa menguasai diri dan kemudian kita nggak marah, berarti setidaknya ada sekian persen kesabaran mulai ada dalam kehidupan kita. Tapi kan itu jangan berhenti. Besok diuji lagi terus sampai kita memiliki benar-benar karakter sabar. Ya. Kalau jemaat masih bagus, Bapak. Lalu berhadapannya dengan usaha, anak-anak, tetangga. Kalau pendeta, tadi ngobrol sama tante, kata dokter, Bu, jangan banyak pikiran, tenang. Jadi sama tante bisa tenang? Nggak bisa, sama. Mau tenang gimana Bapak Ibu? Mikirin jemaat, seringkali nggak bisa tenang apa? Bukan mikirin masalah sendiri, seringkali masalah sendiri lupa. Mikirin jemaat Tuhan, ini jemaat kan. Jemaat inilah ketika masuk kepalanya kurang bagus ini. Biasanya tegas, sekarang nunduk, tidak masalah dia Tuhan. Penuh di otaknya Bapak Ibu. Nah dokter bilang harus tenang. Gak bisa tenang. Ya. Sebab tanggung jawab itu besar. Ya. Makanya lagu tadi hanya bisa tenang kalau kita kata itu. Ya. Nah kita melihat bahwa kita belajar kenapa? Belajar sabar. Karena memang sifatnya manusia pengennya buru-buru. Ya. Kalau kita contoh kita mau bepergian buru-buru, pasti ada yang tertinggal. Tengah jalan, aduh saya lupa das saya, balik mandi. Wah lupa lagi, ternyata nggak bawa. Kalau dulu masker dan sebagainya. Tahu-taunya pas sudah masuk baru ingat. Kenapa? Karena kita cenderungnya pengennya buru-buru. Ya. Ternyata sabar itu Bapak Ibu, ya, kita harus lihat bahwa sabar itu adalah kekuatan, daya tahan untuk kita menghadapi cobaan. Supaya saat kita menghadapi cobaan, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah kecil hati menerima keadaan kita. Itu orang yang sabar. Orang yang mampu berdamai dengan diri sendiri ketika dalam lembah yang kelam. Kalau lembah yang penuh dengan berkat itu nggak usah diomongin. Kalau kita lagi suasananya aman, nggak usah disuruh memuji Tuhan, nggak usah disuruh berdoa. Pasti spontan dapat berkat, terima kasih Tuhan. Tapi kalau kita sedang diuji Tuhan dalam lembah kekelaman, mampu nggak kita bersyukur seperti itu? Saya mau katakan bahwa hanya orang yang sabar yang mampu bersyukur di tengah-tengah pergumulan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sabar itu ternyata memberi kita kekuatan, daya tahan, supaya kita tidak mudah marah ketika keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita berdoa belum ada jawaban, kita nggak kecewa sama Tuhan. Kita bisa menerima. Nah, orang yang sabar adalah orang yang berkata apa yang Tuhan buat itu yang terbaik, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kenapa Tuhan ingin kita punya sifat kesabaran? Sebab salah satu buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 adalah kesabaran.
Kesabaran itu adalah karakternya Tuhan. Kita kan sedang dibimbing untuk menjadi sama seperti Tuhan yang punya karakter, dan salah satu karakter Tuhan itu adalah kasih. Ya. Nah, kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4, di awal poin pertamanya, buah pertama kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4 bisa dimunculin. Apa buah pertama kasih? Kalau kita hidup dalam kasih, pertama yang terlihat itu sabar. Kalau kita berkata, oh saya hidup dalam kasih, tapi emosional belum ada buah berarti. Sebab buah pertama itu dari kasih. Kalau kita bicara kasih, sabar. Ketika Tuhan menahan langkah kita supaya jangan terlalu cepat, kita pengen kejar target, Tuhan bilang pelan, santai jalannya. Seringkali kita kehilangan kesabaran. Apalagi tiba-tiba ada orang yang nyanyi, Tuhan Yesus, sama-sama kami beribadah, sama-sama kami melihat, kenapa dia lebih cepat jalannya? Mungkin Tuhan mau kita belajar untuk sabar. Ya. Kenapa harus sabar Bapak Ibu? Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Biarin orang duluan gak apa-apa, tapi kita seperti pahlawan. Ya. Mendapat gelar pahlawan di Indonesia itu gak mudah. Itu dilihat dari sejarahnya. Pantas gak dia diberikan gelar pahlawan? Nah, kita Alkitab katakan orang sabar lebih, bukan sama dengan pahlawan, lebih dari pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Berarti kota ini bisa berbicara tentang kekuasaan, ya, yang Tuhan berikan kepercayaan. Bapak Ibu yang mungkin bergerak di dunia sekuler atau di politik, ya, ini bisa merupakan jaminan Tuhan kasih kekuasaan. Tetapi modalnya dulu pertama sabar. Ya. Karena orang tergesa-gesa pasti banyak kesalahan yang akan dilakukan. Tapi orang yang sabar pasti akan melewatinya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah atur dalam hidupnya. Yang kedua kita melihat, dengan berjalan lama, tadi kita belajar bahwa dengan berjalan lama ternyata Tuhan mau melatih kita supaya kita punya kesabaran. Dan yang kedua, dengan berjalan lama itu tandanya Tuhan sedang menghindarkan kita dari mara bahaya. Ya. Ada satu cerita Bapak Ibu yang saya lihat, dan kemudian mereka masukkan seperti mereka rancang jadi percakapan antara manusia dengan Tuhan. Dialog yang indah. Manusia akan bagi Tuhan dan bilang, oke, ada apa? Ya, boleh nggak aku bertanya kepada? Oh silakan kalau cuma mau tanya. Tapi manusia tetapi janji Tuhan jangan marah. Ya, seperti berdialog dengan dia mengatakan, Tuhan, aku janji aku tidak. Tuhan, kenapa hal buruk hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Tuhan, apa maksudnya? Manusia bilang begini, aku bangun terlambat. Ya, Tuhan, terus mobilku mogok. Jadi aku butuh waktu yang lebih lama karena gak nyala-nyala. Terus apa lagi? Roti yang aku pesan ternyata gak seperti apa yang saya harapkan. Tuhan, apa lagi? Ya. Waktu saya pulang tiba-tiba HP saya mati. Padahal saya lagi punya bisnis, saya lagi dihubungi sama teman saya. Tuhan, dan terus. Dan akhirnya ketika saya sampai di rumah pengen dipencet refleksi dan alatnya ada, alatnya itu mati juga tuh. Ya. Artinya semua hal-hal buruk terjadi. Tuhan bilang begini, oh dengar dulu, saya mau perjelas ya. Ini manusia kita nggak bisa mengerti seperti itu. Tuhan bilang, kamu tahu nggak? Kalau aku nggak buat kamu terlambat bangun, kalau aku nggak buat mobilmu mogok, maka ketika engkau keluar rumahmu, ada orang yang lagi mau bawa mobil, dia akan tabrak kamu. Ya. Manusia, oh Tuhan, langsung. Biasanya seperti itu ya. Oh Tuhan, oh Tuhan. Ya katakan, kalau aku biarkan kamu pasti ditabrak. Ya. Akhirnya kita mulai, kalau udah bisa berjalan, kita mulai pasti tadinya begini langsung mundur. Pasti seperti itu. Kalau aku
buat pesanan sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu ketularan penyakit karena orang yang dapat kau pesan kue sakit. Berarti Tuhan sedang berusaha menghindarkan kita dari bahaya. Yang tadi oh Yesus terima kasih. Kalau aku gak buat HP-mu mati, orang yang telepon kami itu penipu, dan kamu udah seneng, matanya mulai keluar air mata, berkaca-kaca. Yang terakhir, kalau kamu datang refleksi malam-malam, ya saya nyalakan mesinnya, sedangkan kamunya lupa isi token, semalam kamu bergumul dengan rasa panas. Ketika dibuka seperti itu, dia akan menangis. Ternyata rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Ternyata Tuhan gak punya rancangan yang jahat. Ketika terlambat, ternyata Tuhan punya rancangan untuk apa? Untuk menjaga, untuk menghindarkan kita dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari penipu dan sebagainya. Nah, orang pembisnis kalau lagi ngomongin bisnis besar, tiba-tiba HP mati, rasa-rasa mau dipentungin begitu. Ya, apalagi ngomong sangat menjanjikan. Walaupun kita nggak tahu ternyata orangnya mau menang. Tapi karena kita berjalan di tengah-tengah, ada di depan ada Tuhan, di belakang ada Tuhan, makanya Tuhan atur berbagai macam cara supaya kita terhindar dari mara bahaya. Sebab tempat yang aman ada di tengah-tengah Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan ini kita melambat, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang kita tidak ketahui. Nanti kita ketahui ketika melewatinya, dan Tuhan katakan, nih, kalau kamu datang lebih cepat, celaka kamu. Ya, ternyata Tuhan mengatur begitu rupa langkah kita, tujuannya untuk kebaikan. Maka yakin saya sangat yakin dengan Yeremia 29:11. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, ya, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan perubahan. Sekalipun dalam lembah kelaman gak usah takut, bukan berarti rancangan Tuhan berubah. Ya memang mungkin Tuhan mau lewatin itu supaya kita belajar bagaimana menghadapi lembah yang kelam seperti itu. Tetapi yang perlu kita jaga, jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan pada saat kita sedang menghadapkan dengan pergumulan hidup. Daud katakan begini, kalau Tuhan bawa aku di lembah kelam, aku gak takut. Tapi Ibrahim katakan apa? Karena aku percaya gada dan tongkatmu menyertai. Lembah yang kelam pada Tuhan bukan akhir segala-galanya. Ya, pergumulan yang berarti bukan akhir atau membatalkan rancangan Tuhan, tidak. Semua Tuhan sudah rancangkan. Kita masih di kandungan ibu kita, Tuhan sudah rancangkan masa depan kita. Kita mau berhenti sampai di mana, apa yang kita mau alami, Tuhan sudah tahu semuanya. Tetapi sayang itu tersembunyi buat kita. Kita nggak pernah tahu. Makanya kita butuh ikuti Tuhan di depan. Ketika jalan tertutup, nggak usah takut. Ada Tuhan yang bukan hanya sanggup membuka jalan tertutup, tapi Tuhan yang sama yang sanggup membuatkan jalan yang baru bagi saya dan saudara. Kalau orang lain tutup jalan, nggak usah takut. Orang Israel saja ketika di depan mereka laut, ternyata Tuhan bisa belah menjadi jalan. Kalau Tuhan yang kasih jalan buat kita, orang lain gak boleh ikut. Ketika orang Mesir mencoba mengikuti jalan yang Tuhan buat, Tuhan kubur mereka di sini. Sebab itu khusus jalan yang Tuhan buat anak-anak Tuhan. Dan saya percaya setiap yang hadir pada kesempatan pagi hari, Tuhan punya jalan masing-masing buat kita. Jalan si A, bukan jalan si B. Cara Tuhan memberkati keluarga A, B nggak boleh ikutin, sebab Tuhan punya caranya masing-masing. Tetapi bagaimana kita menjaga supaya apapun keadaan keluarga kita, selalu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan yang sama ada di depan kita dan di belakang kita, dalam rumah tangga kita, percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Yang terakhir, kalau kita berjalan, ya, kemudian Tuhan memperlambat jalan kita, yang ketiga adalah Tuhan mau kita memberi ruang yang banyak buat Tuhan. Karena kalau orang terburu-buru
berdoanya juga buru-buru, apalagi bangunnya telat. Sambil baca kaki, Tuhan, kan mau berangkat Tuhan, tolong Tuhan. Sambil Tuhan, pimpin tolong bantu ini mau berdoa. Itu orang buru-buru. Tuhan, jangan nyuruh ketika macet, dah Tuhan, bagaimana lu sabar seperti itu? Udah terlambat. Ya. Ketika Tuhan perlambat langkahmu, percayalah Tuhan ingin supaya kita punya ruang yang banyak buat Tuhan. Ruangnya untuk apa? Untuk kita belajar. Izinkan Tuhan yang berkarya dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan anak-anakmu. Dan kalau Tuhan yang berkarya, maka tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Seringkali kita boro-boro baca firman pulang kerja. Udah kecapean, baca belum satu ayat, matanya sudah tertutup. Bahkan orang katanya begini, saya dengar seorang ketua, oh, kalau saya terus tidur, ya, gampang, ngapain? Minum obat tidur? Enggak, baca Alkitab. Astaga, Alkitab bukan obat tidur, Bapak Ibu. Ternyata orang kalau susah tidur baca Alkitab, belum satu ayat, aduh, kalau baca komik sampai selesai, kenapa baca firman baru satu ayat tidur? Bahkan kita boleh katakan ini obat tidur. Tuhan mau, kenapa Tuhan perlambat semua aktivitas kita? Tuhan mau kita punya ruang yang banyak buat untuk apa? Untuk merenungkan bagaimana kasih Tuhan. Karena dengan kesibukan yang kita hadapi setiap hari, kita seringkali lupa. Nggak ada waktu untuk berpikir bahwa ini karena berkat Tuhan, ini karena pertolongan Tuhan. Orang yang terlalu sibuk dan mencari keberhasilan, mereka berkata, oh saya bisa ada sampai hari ini dengan posisi seperti ini karena kuat dan hebatku. Tapi orang yang memberi ruang buat Tuhan, ketika dia mencapai keberhasilan, dia berkata, ini bukan karena kuat dan gagahku, tapi ini karena berkat Tuhan. Berbeda omongannya, Bapak. Orang yang punya banyak waktu dengan Tuhan, ya berbeda cara menyikapi masalah, berbeda cara menyikapi berkat yang dia terima dengan orang yang gak punya waktu untuk Tuhan. Kalau orang gak punya waktu Tuhan, dia berkata bahwa itu karena kekuatan saya, karena saya bekerja, ya siang malam dan sebagainya. Tapi orang yang punya waktu ruang dengan Tuhan, dia berkata, kalau bukan Tuhan, maka saya tidak bisa mencapai apa yang saya capai hari ini. Saya bisa mencapai semuanya itu karena Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Makanya Daud pernah berkata bahwa Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 23-24, dia katakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan sebagai raja yang tentunya begitu banyak aktivitas, dia katakan Tuhan selidikilah hatiku, kenalah hatiku. Bagaimana Tuhan mengenali kita kalau kita nggak punya waktu duduk berdoa, memuji, menyembah Tuhan? Tapi Daud dia katakan Tuhan, ketika dia ngomong seperti itu, berarti dia sedang ada hubungan dengan Tuhan. Selidiki hatiku ya Tuhan, kenalah pikiranku, ya, kenalah hatiku. Kalau jalanku serong, artinya menyimpang dari firman Tuhan, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan tolong kembalikan saya ke jalan yang benar, ke jalan yang kekal. Nah, orang yang punya ruang banyak dengan Tuhan adalah orang yang selalu minta petunjuk Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Orang yang selalu punya waktu untuk mengoreksi hidupnya. Karena seringkali kesibukan kita nggak tahu. Kita nggak tahu posisi rohani kita seperti apa. Dan akhirnya kalau kita sudah tidak mengenal diri sendiri, kita cenderung untuk menghakimi orang lain. Tapi miliki ruang yang banyak untuk Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Dan saya percaya, apapun pergumulanmu, ingat Tuhan ada di depan kita dan Tuhan ada di belakang kita. Ya. Orang lain bisa meninggalkan kita, orang lain bisa tidak peduli dengan kita. Makanya kita berkata bahwa orang tua pun bisa meninggalkan anaknya. Tapi kita berkata, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kenapa? Tuhan di tengah kita. Ya. Tuhan di depan kita. Kalau kita keluar situ, itu salah sendiri kita keluar. Ya. Tapi kita dengan Tuhan mau naik gunung tenang. Kalau nggak kuat, Tuhan di belakang mendorong. Kalau kita turun, kita mau jatuh, Tuhan tahan dari depan sebab Tuhan ada di depan kita.
Percayalah, kalau kita renungkan ayat ini tempat yang aman buat saya dan saudara. Kalaupun kondisinya sedang bergumul, percayalah, kita tahu dalam keadaan yang aman. Kenapa? Di saat pergumulan, pasti Tuhan beri kekuatan. Yang penting, sabar menghadapinya. Ya, sebab ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan untuk menghindar daripada bahaya. Dan berikan ruang yang banyak untuk Tuhan. Itu berdoa secara pribadi. Ya, sekarang mungkin kita punya waktu, kita mungkin cuma bisa 15 menit. Berilah waktu setengah jam untuk Tuhan setiap hari. Nggak bisa setengah jam, ya setidaknya kita punya waktu. Ya, punya waktu untuk duduk, merenungkan firman dan menyembah Tuhan. Tapi saya katakan minimal setengah jam. Ya, kalau kita nggak bisa setengah jam, sebab standar Alkitab itu 1 jam. Ketika murid-murid ya minta mungkin sama Tuhan, katakan kamu bisa bertahan dengan aku 1 jam saja. Tuhan mau standarnya. Tapi kalaupun nggak mencapai standar Tuhan, minimal setengah jam. Duduk, menyembah Tuhan, izinkan Tuhan bekerja. Kalau kita sedang bergumul, ketika dalam perenungan Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberi kekuatan, Tuhan kita sanggup dalam segala sesuatu. Beri kesabaran, belajar mengerti dan memberikan ruang buat Tuhan. Percayalah, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kalau Tuhan di depan kita dan di belakang kita, Roma katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada apa yang dibuat oleh manusia kalau Tuhan bersama dengan kita. Sebab Tuhan ketika dia bersama dengan Tuhan tidak mau berdiam diri. Pasti Tuhan berkarya dengan cara yang luar biasa supaya kita menikmati janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saya banyak mendengarkan firman Tuhan. Berjalan di hidup. Kekuatan
firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau kami kurang sabar menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Dan berikan kami kekuatan untuk mau belajar sabar ya Tuhan. Ternyata ketika kami melambat itu bukan karena kami gagal, bukan karena kami tidak sanggup, tapi Tuhan sedang menghindarkan kami dari mara bahaya. Tuhan sedang menjaga kami dengan berbagai macam cara dan upaya. Tapi seringkali kami tidak mengerti. Buatlah kami mengerti ya Tuhan. Selama ini kami kurang banyak waktu untuk Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk memberikan waktu untuk Tuhan setiap hari. Untuk kami kembali merenungkan hidup kami ya Tuhan. Memberi kesempatan buat Tuhan untuk memperbaharui, untuk merubah, untuk memulihkan keadaan kami. Karena kami tidak bisa memulihkan, kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Jangan pernah lepaskan tangan kami ya Tuhan. Biar Tuhan terus bersama-sama dengan kami, dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan, ibu gembala tempat ini ya Tuhan, yang boleh melihat berkat-berkat Tuhan semakin dinyatakan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini dan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, jadi kekuatan buat kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang diberitakan melalui hamba-Nya. Karena firman itu terus menjadi kekuatan bagi kita. Kita memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan sambil menunggu kami angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya. Ada Bupati Jemaat GPD Gereja 50 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jen Bolu atas pemberitaan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat semua merasakan dikuatkan, amin. Semuanya diteguhkan imannya oleh pemberitaan firman hambanya. Dan kita juga terus bantu dalam doa untuk istri daripada Bapak Pendeta Jen Bolu. Kami percaya penolong yang sempurna hanya Yesus. Dia menjamah, menyembuhkan dengan sempurna. Dan juga tidak lupa kita terus berdoa bagi ibu gembala kita, orang tua rohani kita. Terus sisipkan doa, ya. Dan kita percaya sebagai anak-anaknya pasti mendoakan orang tuanya, amin. Dan orang tua rohani kita juga dalam keadaan sehat, tetap kuat, damai sejahtera. Ya, pengurapan Roh Kudus lebih dahsyat lagi bekerja bagi ibu gembala kita. Terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga berterima kasih kepada tim musik, singer semua yang berpartisipasi terus berjuang bersama untuk melayani Tuhan di GPDI Kriak 50 ini. Tuhan Yesus memberkati dan semua jemaat yang hadir pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati, amin. Saya undang semua bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita. Nanti doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Jenko kami. Silakan. Mulutku penuh dengan pujian, amin. Semua kami yang hadir pada saat siang hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang di tempat ini, ya Tuhan. Engkau terus memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di Gereja 50 ini, ya Tuhan. Berkati Tante, ya Tuhan, dalam melayani pekerjaan. Sempurnakan kekuatan kesehatan hamba-Mu, ya Tuhan. Sehingga kekuatan kesehatan berikan, hamba boleh pakai untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Juga di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa siang hari ini bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kita semua, dan kita pakai semua itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, niat-niat hati orang jahat yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu dalam usaha, pekerjaan rumah tangga kami, pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, ya Tuhan. Kami satukan iman kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup putuskan dengan kuasa darah-Mu, biar damai sejahtera Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Sementara kami pulang ke rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Pimpin perjalanan kami jauh ataupun dekat, berjalan kami berkendaraan, tibakan kami dengan selamat sejahtera daripada-Mu, ya Tuhan. Dan kami akan memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, perintahkanlah berkat-berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu, ya Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebelum penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatan kekuatanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Seperti angkat tangan bersama-sama. Sebab terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Puji.
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah jemaat GPD Gereja 50 Wetan Tambun. Jemaat-jemaat yang bersemangatnya luar biasa dalam beribadah kepada Tuhan. Suasana ibadah tadi, suasana ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Maju terus GPD Gereja 50, Tuhan Yesus memberkati.